warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, walaupun banyak kerjaan. Sibuk ya, Pak ya. Baik, begini Pak, mohon izin sebelumnya waktunya karena kami dari CGP Angkatan 7 ada tugas terkait demonstrasi kontekstual. Kami dapat tugas untuk mewawancarai, berdiskusi dengan kepala sekolah di mana tempat kami bertugas berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu. Jadi mohon izin waktu dan kesediaan dari Bapak di tengah kesibukan ya Pak ya. Siap. Baik, jadi sebagai pemimpin nih Pak, Bapak kan bertugas di SMAN 110. Selama masa kepemimpinan Bapak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di lembaga yang tempat Bapak bertugas? Ya, untuk mengidentifikasi biasanya Bapak berbasis pada permasalahan atau pada satu kegiatan. Ya, kalau di sekolah kan ya ada bidang kurikulum, ada bidang kesiswaan, ada bidang sarpras ya. Nah, gitu ya. Contoh yang paling sulit ya terkait dengan dilema etika itu misalnya kenaikan kelas, ya kan, kelulusan. Satu sisi kita harus profesional, anak itu misalnya tidak memenuhi syarat, nilainya tidak memenuhi ketuntasan, harus tidak naik atau tidak lulus. Tapi pada satu sisi ada berpikir tentang bagaimana keluarganya, berpikir bagaimana pembinaan, berpikir keberlanjutan anak tersebut. Sehingga dua sisi yang sangat kontras tetapi harus diputuskan, dan demi kebaikan sekolah, demi kebaikan kepala sekolah, demi kebaikan guru, demi kebaikan orang tua dan siswa itu sendiri. Nah, jadi permasalahan-permasalahannya dulu, bidang-bidangnya apa, kontennya apa, kemudian baru kita bisa tahu masalahnya, baru mengambil satu langkah atau keputusan. Gitu. Bidangnya apa gitu ya Pak ya, kontennya apa, kemudian tadi kalau saya nyimak ada kebaikan di dalamnya, di situ Bapak akan memutuskan dengan kebaikan tersebut, kemudian tadi kekeluargaan gitu ya Pak ya. Dan tetap meminta pandangan dari stakeholder yang ada. Oke. Baik. Tadi kasusnya kenaikan kelas gitu ya Pak ya, kemudian ada kelulusan, dan tadi Bapak juga mempertimbangkan dari stakeholder di sekolah. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, selama kepemimpinan Bapak nih di 110, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau kasus tersebut itu sama-sama keduanya itu punya nilai kebajikan gitu, nilai kebaikannya masing-masing. Nah, itu bagaimana nih cara Bapak ngambil keputusan jika dihadapkan dengan kasus yang seperti itu? Ya, pertama tadi bahas kupas tuntas dulu permasalahannya, intinya apa. Kedua, berikan kronologinya. Ketiga, berikan pengertian kepada pihak terkait yang akan terkena imbas dari keputusan itu. Nah, akhirnya kemudian kita minta pengertian dari pihak-pihak tadi, orang tua siswa, kemudian juga siswanya itu sendiri, mungkin masukan dari guru, dari pegawai, sekolah yang dari sekolah, baiknya gimana nih? Terima kasih Bapak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dilanjutkan oleh Bapak Hadi Hamzah. Ya, mungkin kalau saya mau sedikit bertanya, tadi Bapak kan sedikit sounding tentang pengambilan keputusan tentang kenaikan kelas, terus kelulusan, nah terus acara ketika kelulusan. Nah itu Bapak juga udah menjelaskan sedikit langkah-langkahnya. Kalau bisa diulang, langkah-langkahnya seperti apa ya Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini ketika Bapak sudah mengambil keputusan itu? Langkah selanjutnya Bapak seperti apa? Ya, kalau langkah selanjutnya setelah keputusan diambil, katakanlah ya dilaksanakan gitu kan. Nah, maka berikutnya adalah mempersiapkan, memastikan kembali
apakah yang sudah kita sepakati itu dilakukan. Nanti kan suka ada penyimpangan. Kalau memang donasi ya donasi, kalau tidak memaksa, kesepakatannya jangan memaksa. Kalau memang yang tidak mampu harus dibantu, misalnya 50% ya lakukan. Kalau yang harusnya gratis karena kan kondisi ya lakukan, jangan sampai kemudian beda lagi gitu kan. Itu kalau terkait dengan yang tadi yang pelepasan siswa kelas 12 itu. Tapi kalau berkaitan dengan kenaikan kelas, karena nanti ada yang diputuskan akhirnya naik kelas, alhamdulillah nggak ada masalah terus naik kelas. Nah, bagaimana yang kemudian kita putuskan tidak naik kelas? Ya kita konsolidasi dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan tim manajemen. Bagaimana nih langkahnya nih? Karena informasinya nanti tidak naik. Apakah dipanggil khusus? Apakah harus menghadap kepala sekolah? Atau diberikan catatan-catatan? Intinya supaya kemudian yang kita putuskan tadi menjadi suatu program yang dilaksanakan ya berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan yang kita inginkan. Karena setelah memutuskan kan tidak selesai kan. Jadi harus langkah-langkahnya harus dikawal terus lah gitu supaya tidak ada penyimpangan sesuai dengan yang tadi sudah diputuskan. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam kasus tersebut? Nah, terus kasus-kasus dilema tersebut gimana sih Bapak? Menurut Bapak langkah yang Bapak ambil itu efektif? Yang pertama tadi apa? Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam kasus yang Bapak? Ya, kalau menurut Bapak sih dalam kasus-kasus ya contoh kasus seperti itu tadi, hal yang efektif yang sangat mendasar adalah komunikasi. Ya, komunikasi karena komunikasi itu kunci sih sebenarnya ya. Berhasil atau tidaknya satu hal itu komunikasi, tapi gagal atau gagalnya juga karena komunikasi yang kurang baik. Jadi komunikasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait tadi. Jadi intinya efektif itu mengambil jalan tengah ya Pak? Ya, ambil jalan tengah. Kemudian tetap ada keputusan, tapi tidak membuat salah satunya seolah seperti tersingkirkan. Kemudian komunikasinya jalan dengan baik. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Bu Mai Pak. Miss Is. Oke, pertanyaan saya lanjutkan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang menjadi tantangan sebenarnya Bapak itu secara personal karakter pribadinya itu merasa nggak ada masalah dengan tantangan, karena semakin banyak tantangan semakin semangat untuk berjuang. Hanya tidak takut dengan tantangan. Oke, baik, berarti tadi tantangannya ada di dalam diri sendiri. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam mengambil sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Karena Bapak lebih memilih langsung, jadi tidak perlu penjadwalan, tidak perlu prosedur tertentu, pendekatan personal dan pendekatan kasih sayang, kekeluargaan, dan langsung clear. Karena Bapak itu nggak suka kalau satu hal tidak clear. Berarti dalam menyelesaikan segala sesuatu langsung di tempat, ibaratnya gitu, Kalau langsung ya. Bapak gitu nggak menunda-nunda intinya. Iya, intinya gitu. Langsung biar clear langsung. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak. Izin menyambung pertanyaan Mas Tri. Ya, mengenai permasalahan dilema etika ya Pak ya. Selama ini Pak, ada nggak sih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Kalau Bapak, faktor yang dapat mempermudah, membantu dalam mengambil satu keputusan bukan karena orang,
hanya bukan dari pihak mana, bukan dari siapa gitu ya, tapi prinsip Bapak sendiri, Bu. Jadi Bapak itu punya prinsip bahwa yang saya lakukan itu saya renungkan dulu bahwa yang harus saya lakukan akan saya lakukan itu benar atau tidak. Terus benar atau tidaknya tidak subjektif, terukur gitu. Bahwa itu bisa ketika dimintain pandangan ke orang lain, banyak orang itu insya Allah kebanyakan akan mengatakan bahwa itu bagus. Sehingga ketika ada keraguan itu akhirnya saya mampu menyelesaikan karena prinsip Bapak, bukan karena dikasih masukan orang, bukan karena diberikan tanggapan oleh orang, atau bukan karena mendapatkan support karena teman gitu ya, tapi karena diri sendiri, bukan mengecilkan saran orang, tetapi sebenarnya kan mau saran apapun orang itu kan akhirnya yang harus menetapkan kan kita, karena sebenarnya yang tahu permasalahan kita, sesama kepala sekolah aja misalnya, kepala sekolah yang ini berikan saran begini, saran ini, kan kenyataannya permasalahan di SMA 110 itu yang tahu betul kan apa sebagai kepala sekolahnya. Nah, masukan-masukan tetap kita tahu, tapi itu juga mengambil keputusan bukan karena siapa kita, tapi karena yang punya satu prinsip keyakinan bahwa yang saya lakukan itu pertama beraninya itu karena niatnya baik, dan niat baiknya itu, cita-citanya itu terukur. Nah sekarang kalau Bapak ingin mengawal anak dari kelas 10 supaya nanti ketika SNPB atau SBMPTN berhasil, apa salah gitu kan? Ya, nggak akan ada yang mengatakan bahwa itu salah gitu kan. Nah kemudian saya ingin kegiatan berjalan dengan baik, anak juga punya keterampilan, punya pengalaman lapangan, terus punya kemampuan berkomunikasi, kan itu baik. Tinggal nanti teknisnya bagaimana, mungkin masukan mungkin pandangan bisa beda-beda, tapi itu kan dari teknis, jangan sampai teknis menghancurkan substansinya. Itu di sini Berarti dalam pengambilan keputusan selama ini tetap bersifat terbuka ya Pak ya? Ya, sangat terbuka, artinya tidak alergi dengan saran kritik sebenarnya. Cuma ya kayak prinsip Bapak yang biasanya itu, ya kalau mau mengkritik saya, mau mengatakan bahwa pandangan Anda lah siapa gitu lebih baik, ya beradu argumen gitu. Berbasis data gitu kan, dan logis. Kalau ternyata oh iya ternyata Anda lebih bagus, saya ikut. Tapi kalau saya yakin bahwa pandangan saya benar, bisa saya berikan data-datanya, argumennya logis, ya mohon maaf tidak boleh egois gitu kan. Ya, saya lanjut ya Pak ya. Sudah banyak banget ya Pak berarti pengalaman ya Pak selama di 110 terkait pengambilan keputusan. Dari sekian banyak permasalahan dan pengambilan keputusan yang sudah Bapak buat, pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak selama ini yang mungkin nanti bisa berimbas kepada orang-orang di sekitar Bapak? Ya, dalam pengambilan keputusan seperti yang umum ya, bahwa pengambilan keputusan yang berkaitan dengan banyak orang pastinya tidak bisa menyenangkan atau memuaskan semua orang. Tapi memang harus diambil keputusannya kan. Maka dari itu hikmah-hikmah yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan itu adalah pertama, semakin tahu tentang karakter orang. Artinya yang kita pimpin, kalau Bapak karena kepala sekolah ya, bahwa kita ngambil keputusan gini pada sekelompok orang ini cocok, tapi mungkin dalam sekelompok orang lainnya kurang pas. Sehingga kita bisa paham, oh berarti yang tipe-tipe yang ini tuh maunya begini. Maka Bapak bisa berpikir mengambil langkah ke depan, merancang yang kiranya bisa mengakomodir yang kelompok itu, ya, sehingga semuanya terangkul gitu loh. Jadi hikmahnya dalam pengambilan keputusan itu pertama, bisa memahami karakter orang yang berbeda-beda. Kedua, bisa punya gagasan atau ide yang baru untuk bisa mengambil langkah berikutnya
dalam rangka memenuhi harapan yang ketika kita putuskan yang pertama itu dalam pihak-pihak tertentu yang tidak terpenuhi lah keinginannya gitu ya. Kemudian hikmah berikutnya bisa mengukur kebermanfaatan dari satu keputusan itu. Karena keputusan yang diambil bisa saja benar dan bermanfaat, tapi bermanfaatnya banyak. Bisa juga terukur, benar, ada kebermanfaatannya, tapi hanya 50%. Atau bahkan banyak manfaat yang diperoleh, tapi ternyata mudaratnya lebih banyak. Misalnya. Jadi mendewasakanlah gitu dari pengambilan keputusan buat kita lebih dewasa lagi dalam menyelesaikan satu masalah dan mengambil keputusan berikutnya nanti. Baik Bapak, tema tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin mudah-mudahan bisa membawa banyak manfaat untuk kita semua ya Pak ya. Mungkin hari ini kami cukupkan Pak. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf Pak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.